Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Yusri Chandra dengan NBM 233510211 akan menjelaskan penjelasan JavaScript asynchronous. Nah, pertama tuh dari basicnya, JavaScript adalah bahasa pemrograman single thread yang artinya hanya bisa menjalankan satu perintah dalam satu waktu. Asynchronous programming memungkinkan JavaScript untuk menjalankan proses tanpa harus menunggu proses sebelumnya selesai. Nah, ini sangat berguna juga dalam pengelola data dari API, membaca file, dan interaksi pengguna. Nah, selanjutnya perbedaan dari sinkronus dan asinkronus. Dalam sinkronus itu eksekusi kodenya berjalan secara berurutan, sedangkan asinkronus itu eksekusi kodenya tidak harus menunggu. Nah, perbedaan kedua, di sinkronus jika ada satu proses yang lama maka proses berikutnya harus menunggu, sedangkan yang asinkronus memungkinkan program tetap responsif. Nah, perbedaan dapat di sini di console log 1, 2, 3 dan juga asinkronus. Oke. Selanjutnya ada kita di sinkronus itu ada 3 bagian. Yang pertama itu callback function. Nah, callback sendiri yaitu fungsi yang dipanggil di dalam fungsi lain setelah proses selesai. Kekurangan callback itu jika banyak callback bertumpuk, kode bisa sulit dibaca atau callback hell. Yang kedua yaitu promise. Definisi promise yaitu cara menangani asinkronus lebih baik dibanding callback. Statement dalam proses itu ada 3, yaitu pending, resolve, dan reject. Yang ketiga ada async atau await, yaitu cara paling modern untuk menangani asinkronus dengan kode yang lebih bersih dan mudah dibaca. Keunggulannya itu mudah dibaca, lebih bersih dibandingkan callback dan promise. Nah, kemudian ada study kasus atau fetch API. Dia menggunakan async await untuk mengambil data dari API. Alhasil data user ditampilkan setelah ditampil dari API. Nah, masuk ke codingan. Di sini kita membuat index. Saya sudah buat codingannya. Index HTML, kepalanya, dan sebagainya. Kemudian ada CSS-nya sudah. Nah, di callback tuh juga saya sudah tambahkan ini juga promise, async, dan juga readme untuk MD. Nah, kesimpulannya itu di bagian callback itu berguna tetapi bisa menyebabkan callback hell. Yang kedua ada promise, lebih baik dari callback tapi sulit dibaca di bagian promise. Ketiga ada async, itu cara terbaik dan paling modern untuk asynchronous programming. Yang keempat itu fetch API, itu contoh penggunaan async await untuk mengambil data dari internet. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.